Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 kami coba izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Delita Ananda. Saya juga Danila. Saya Renata. Jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan analisis tentang karakteristik kemasan, desain, dan penyimpanan pada produk susu. Adapun produk susu yang kami pilih itu ada Greenfield sama Ultramilk sama Cimory. Nah, latar belakang dari susu, kenapa kami memilih sebagai komoditi kami? Susu ini merupakan salah satu produk pangan bergizi tinggi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Nah, namun sebagai produk yang mudah rusak, susu memerlukan penanganan dan pengemasan yang tepat agar tetap aman, higienis, dan memiliki umur simpan yang panjang. Teknologi pengemasan aseptik seperti UHT, ultra high temperatur, dan kemasan Tetra Pak menjadi solusi inovatif dalam industri susu modern. Nah, pengemasan ini tidak hanya menjaga kualitas dan keamanan susu, tetapi juga memberikan nilai tambah dan dari sisi distribusi, daya tahan, dan daya tarik visual. Oleh karena itu, analisis terhadap kemasan, desain, dan penyimpanan dari susu UHT ini seperti Ultramilk, Greenfield, dan Cimory menjadi penting untuk memahami peran kemasan dalam meningkatkan kualitas dan nilai produk susu di pasar. Adapun pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh Sofia. Baik, yang pertama itu ada karakteristik kemasan susu Greenfield. Kemasan susu ultra high temperatur dari Greenfield memiliki karakteristik yang sangat khas dan dirancang untuk mencerminkan kualitas premium serta kesegaran produk mereka. Nah, karakteristik tersebut antara lain itu yang pertama, dari segi bahan kemasan, Greenfield menggunakan kemasan Tetra Pak untuk susu ultra high temperaturnya. Ini adalah bahan tersebut tersusun antara lain yaitu karton multilapis yang terdiri dari lapisan kertas, plastik, dan aluminium foil. Tujuannya adalah untuk menjaga susu tetap segar, tahan lama tanpa pendingin. Kemudian melindungi dari cahaya dan oksigen yang bisa merusak kandungan gizi. Kemudian yang kedua, karakteristik dari segi desain visual. Warna dominan putih bersih dengan kombinasi warna sesuai varian rasa. Logo Greenfield selalu terpampang besar dan jelas di bagian depan dengan huruf hijau dan bentuk menyerupai daun atau oval, memperkuat kesan alami dan segar. Gambar ilustratif susu mengalir atau cipratan susu di bagian bawah menambah kesan kesegaran dan kelezatan. Informasi nutrisi dengan klaim produk seperti high calcium, no preservative, dan 100% real milk dicetak dengan jelas dan tegas untuk menarik perhatian konsumen yang peduli kesehatan. Yang ketiga, dari segi desain sedotan, yang menarik dari ketiga produk tersebut adalah desain sedotan yang berbeda dari susu Greenfield, di mana susu ini memilih desain sedotan yaitu teleskopik, bisa ditarik memanjang. Bagian sedotan ini biasanya terdiri dari dua segmen, bagian bawah pendek dan bagian atas yang bisa ditarik keluar agar lebih panjang saat digunakan. Yang keempat, brand positioning melalui kemasan. Kemasan Greenfield mencerminkan citra produk premium, modern, dan sehat. Mereka tidak banyak bermain dengan ornamen atau grafik berlebihan, melainkan menonjolkan kesederhanaan elegan. Ini konsisten dengan positioning mereka sebagai produsen susu yang berkualitas tinggi dari peternakan sendiri. Farm to table concept. Kemudian nilai tambah untuk produk susu Greenfield. Kemasan Tetra Pak pada susu Greenfield memberikan nilai tambah dengan menjaga kesegaran dan nutrisi susu tanpa pendinginan. Desain visual yang modern memperkuat citra premium, sementara sedotan teleskopik menambah kenyamanan dan kepraktisan saat diminum. Kombinasi ini meningkatkan kualitas daya tarik dan pengalaman konsumen. Kemudian label
pada kemasan susu Greenfield. Label pada produk susu Greenfield UHT dengan 200 ml secara umum sudah memenuhi standar pengemasan pangan siap konsumsi. Produk ini menampilkan informasi penting secara jelas dan lengkap, seperti yang pertama itu ada identitas produk, tercantum jelas nama produk Greenfield UHT Strawberry. Kemudian yang kedua, informasi nutrisi, dicantumkan sumber kalsium, fosfor, dan vitamin-vitamin seperti vitamin A, B1, B2, B6, B12, dan D3 yang menjadi nilai jual nutrisi produk ini. Yang ketiga, legalitas dan sertifikasi. Ada logo halal MUI, kemudian ada label P sampai C menunjukkan kemasan berasal dari sumber berkelanjutan berbasis kayu bersertifikat. Kemudian terdapat NKV nomor kontrol veteriner sebagai bukti bahwa produk telah melewati pengawasan mutu dari pemerintah. Kemudian pencantuman BPOM RI dan barcode menambah kredibilitas legalitasnya. Kemudian yang keempat, ada kontak konsumen dan informasi produsen. Terdapat nomor layanan, email, dan alamat perusahaan importir dan distribusi yang memudahkan komunikasi konsumen. Kemudian yang terakhir, evaluasi label kemasan susu Greenfield itu sudah sangat baik dari segi fungsional dan estetika, namun akan lebih optimal jika diperbaiki pada bagian keterbacaan informasi, penguatan visual, dan sedikit inovasi pada pengaplikasian sedotan. Hal ini akan meningkatkan kenyamanan dan kesan profesional di mata konsumen. Baik, selanjutnya karakteristik kemasan penyimpanan Ultramil. Kemasan Ultramil ini menggunakan Tetra Pak asertif berisi 6 lapisan pelindung. Ada polietilen, plastik, aluminium foil, dan kertas. Selanjutnya melindungi susu dari sinar UV, udara, bakteri, dan kontaminan luar. Desain yang praktis dan tidak mudah pecah, cocok untuk berbagai kondisi distribusi dan konsumsi. Dan struktur lapisan Tetra Pak ini, yang pertama polietilen, lapisan luar tahan air. Yang kedua itu ada kertas karton, di mana memberikan kekuatan bentuk. Yang ketiga ada polietilen lagi, lapisan perekat sebagai lapisan perekat, dan yang keempat aluminium foil, penghalang cahaya dan oksigen. Yang kelima dan keenam itu ada polietilen lagi, perekat aluminium untuk kontak langsung dengan produk. Adapun elemen visual dari informasinya terkait nilai gizi, komposisi, cara penyajian, dan juga barcode. Sertifikasi lengkap seperti BPOM, halal, NKV, FSI. Industri menarik dan edukatif. Dan terkait teknologi ultra high temperatur ini, pemanasan susu pada suhu 135 sampai 140 derajat Celcius selama 2 sampai 4 detik dan membunuh semua mikroorganisme patogen dan pembusuk, serta setelah disterilisasi susu langsung dikemas secara aseptik tanpa udara. Adapun penyimpanan dari susu Ultramil ini, sebelum dibuka kita disimpan di suhu ruang dalam kondisi kering, bersih, dan sejuk. Daya simpannya hingga 10 bulan. Dan setelah dibuka, simpan di dalam lemari pendingin kurang lebih 4 derajat Celcius dan habiskan dalam waktu maksimal 7 hari. Disarankan langsung habis setelah kita membukanya untuk menjaga rasa dan kualitas. Keunggulan penyimpanan ini yang pertama itu tidak memerlukan rantai pendingin saat distribusi, efisiensi logistik dan lebih hemat energi, dan juga cocok untuk wilayah terpencil atau tanpa kulkas. Nah, nilai tambah dari kemasan susu Ultramil ini yang pertama itu ada harga naik 2 kali lipat dibanding susu segar biasa tentunya. Dan yang kedua, distribusi mudah tanpa adanya pendingin. Yang ketiga, tahan lama, resiko dari kerusakan itu kecil. Dan yang keempat, desain menarik dan informatif serta branding dan estetikanya. Adapun evaluasi desain label kemasan susu Ultramil ini, yang pertama itu ada kelebihan desainnya. Yang pertama, informasinya lengkap dan juga jelas, terdapat informasi gizi dan izin edar, komposisi, dan juga petunjuk konsumsi serta sertifikasi yang lengkap. Yang kedua itu visualisasinya yang menarik, terdapat warna biru muda memberikan kesan
segar dan sehat, dan ilustrasi sapi kartun menarik dan ramah anak, serta elemen desain yang simpel tapi edgy. Dan yang terakhir itu brandingnya kuat, logo Ultramilk ini jelas dan konsisten. Tagline seperti kebaikan susuku hati dan 50 tahun mendapatkan nilai historis dan kualitas. Adapun saran tambahan dari desain kemasan susu Ultramilk ini, dari segala aspek kemasan susu Ultramilk ini sudah cukup bagus dan sesuai standar baik dari segi keamanan pangan, daya tahan, informasi produk, dan juga hingga daya tarik visual. Dengan desain labelnya menarik dan komunikatif ini, serta telah memenuhi regulasi dengan adanya informasi gizi, sertifikasi halal, NKV, dan FSI. Namun terdapat beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan lagi, antaranya itu sedotan plastik sekali pakai sebaiknya mulai diganti dengan paper straw atau sistem minum langsung tanpa sedotan untuk mendukung gerakan pengurangan plastik sekali pakai, dan juga desain visual diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan tren saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Renata. Kemudian ada karakteristik kemasan susu Cimory. Yang pertama itu kemasan. Susu Cimory menggunakan jenis kemasan aseptik karton atau yang sering disebut biasanya Tetra Pak. Bahan penyusunnya yaitu ada kertas karton, polietilen atau PE, dan aluminium foil, dan terdapat lapisan PE pada bagian dalam dan kemasan. Kombinasi ini digunakan supaya produk memiliki umur simpan yang panjang dan tahan lama apabila tidak ditaruh pada lemari pendingin. Next. Yang kedua ada desain kemasan. Pada susu Cimory ini menggunakan kombinasi elemen visual, informasi yang informatif, dan fungsional yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian menyampaikan informasi produk dan memperkuat cita merek Cimory. Kemudian penyimpanan. Ada dua. Yang pertama sebelum dibuka, disimpan di suhu ruang sekitar 20-25 derajat di tempat kering dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Kemudian setelah dibuka, wajib disimpan dalam lemari pendingin dalam suhu 2-4 derajat Celcius dan seger, dan wajib dikonsumsi hingga habis 2-3 hari untuk menjaga kualitas dan mencegah kotoran. Kemudian ada labeling. Label pada desain kemasan susu Cimory memberikan informasi penting dalam format yang ringkas. Terdapat nama produk, logo Cimory, gambar yang menarik, dan poin utama seperti sumber kalsium. Dan pada bagian belakang ada label nilai gizi, daftar komposisi, dan cara penyimpanan serta tanggal kadaluarsa, informasi produsen, kode produksi, dan barcode. Yang selanjutnya adalah nilai tambah pada kemasan susu Cimory. Nilai tambah pada ini adalah memberi perlindungan maksimal dari bakteri karena menggunakan kemasan Tetra Pak tadi, sehingga dapat memperpanjang umur simpan tanpa pengawet dan pendinginan awal. Kemasan juga ringan, kuat, efisien ruang, menjaga nutrisi dan rasa, memberikan citra modern, dan memiliki potensi berkelanjutan dari bahan dasar dan kertas. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, kemasan produk susu UHT ini seperti Ultramilk, Greenfield, dan Cimory menggunakan teknologi aseptik atau Tetra Pak yang mampu menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan, dan juga memungkinkan distribusi tanpa pendinginan. Kemasan ini juga memberikan nilai tambah tinggi dari segi keamanan, kepraktisan, dan juga visual yang menarik, serta daya jual yang meningkat hingga 2 kali lipat dibanding susu segar. Dan meskipun desain kemasannya sudah baik, masih ada ruang untuk inovasi seperti penggunaan material ramah lingkungan dan juga elemen interaktif lainnya. Secara keseluruhan, kemasan berperan penting dalam memperkuat nilai produk dan pengalaman konsumen. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.